Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengawali pembelajaran kita di pertemuan perdana tentang tasrif 20 jam, yaitu buah karya dari Ustadz Aceng rahimahullah. Sebelum masuk ke materi, perlu kita ketahui sebagai muqaddimah umum bahwa ilmu yang ada dan mesti kita pelajari itu dibagi dua. Yang pertama, bahwa ilmu tersebut hukumnya fardu kifayah, yaitu suatu kewajiban yang apabila salah seorang telah mewakili maka gugur bagi yang lainnya. Yang kedua adalah fardu ain, yaitu suatu kewajiban yang dibebankan atas setiap individu dan tidak menerima perwakilan. Yang termasuk kepada ilmu yang hukumnya fardu kifayah yaitu ilmu yang merupakan pembantu atau alat atau sarana. Di antaranya ilmu mawaris, ilmu lughah, yaitu yang akan kita bahas. Ilmu lughah ini di antaranya adalah ilmu nahwu dan sharaf. Dengan demikian bahwa ilmu nahwu ini dia ilmu sebagai pembantu, ilmu alat untuk ilmu yang lainnya. Kemudian yang termasuk ilmu mempelajarinya fardu kifayah adalah ilmu mustalah, kemudian usul fikih, kemudian bab-bab fikih, atau misalnya dalam bab muamalah, dan ini termasuk dari bagian fikih, misalnya jual beli, nikah, qadha, tolak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ilmu yang mempelajarinya fardu ain, wajib atas setiap individu. Yang pertama adalah akidah. Akidah di sini yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengesahkan Allah dan sarana untuk menempuh hal tersebut. Dan juga kita wajib mempelajari diantaranya tentang syirik sehingga kita tidak terjerumus kepada kesyirikan. Yang kedua dari macam ilmu fardu ain adalah ibadah yang wajib atas setiap mukallaf, yaitu tentang sholat, taharah, puasa, haji, zakat, rukun Islam yang 5, yang mana kita tidak lepas dari 5 macam ibadah tersebut, maka kita hukumnya fardu ain mengetahui, mempelajari, sekaligus mengamalkannya. Kemudian tentang mempelajari bahasa Arab, di antaranya telah berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ilmu itu terbagi kepada 4 bagian. Ada usul, yaitu pokok, yaitu kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran 30 juz dari awal sampai akhir itu isinya akidah. Dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' ahlul ummah wa atharus sahabah.
Kemudian yang kedua furu' cabang, dan yang ketiga muqaddimat. Yang termasuk ilmu muqaddimat di sini itu ilmu alat, contohnya ilmu nahwu dan bahasa Arab yang lainnya. Beliau masukkan ilmu ini sebagai ilmu alat karena bahasa Arab ini diumpamakan sebuah rumah yang rumah tersebut sangat mewah, sangat besar, yang tentunya setiap rumah ada pintunya, ada jendelanya. Kita ingin memasuki rumah tersebut tentu harus melalui pintu, sedangkan pintunya dikunci. Kita tahu bahwa di dalam rumah tersebut terdapat banyak gudang perhiasan, banyak barang yang berharga. Tentu kita ingin meraihnya. Nah, cara meraihnya kita harus melalui pintu, yang mana pintu ini dikunci, dan di antara kuncinya adalah ilmu bahasa Arab. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu alat ini, ilmu bahasa Arab ini, kita akan memperbanyak pembendaharaan ilmu atau khazanah Islam yang mulia ini. Kemudian yang berikutnya mutamimat, ini penyempurna seperti ilmu qiraat, makharijul huruf, ini tahsin dan tajwid, dan juga ilmu yang mempelajari tentang nama-nama rijal dalam ilmu hadis. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Hamid beliau mengatakan bahwa mempelajari bahasa Arab itu diantara fungsinya dan diantara bahasa Arabnya adalah termasuk ilmu nahwu sharaf, siyanatul lisan anil khata' fil kalamil arabi, menjaga lisan dari kesalahan berucap bahasa Arab. Dan juga bahwa kita memahami, mempelajari ilmu bahasa Arab diantaranya sharaf adalah fahmul Qur'anil Karim, memahami Al-Quran yang mulia, wal hadis Nabi SAW, dan juga hadis Nabi SAW, alladzaini huma aslus syariatil islamiyah, yang mana keduanya yaitu Al-Quran dan hadis ini merupakan pokok sumber hukum dalam agama Islam. Kemudian hukum mempelajari ilmu bahasa Arab ini, beliau mengatakan fardun min furudul kifayah, adalah fardhu kifayah. Akan tetapi beliau menyebutkan wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara fardhu ainin alaihi. Bisa jadi mempelajari ilmu nahwu sharaf ini adalah fardhu ain, wajib atasnya terhadap orang-orang tertentu. Misalnya ia yang menggeluti syariah, apakah dia seorang dai, guru di pondok pesantren, atau guru ngaji, ustadz ajengan. Karena bagaimana akan memahami syariat yang mulia ini secara benar tanpa bahasa Arab. Oleh karena itu sangat penting bagi mereka yang menggeluti ilmu syariat untuk memahami dan mempelajari bahasa Arab yang mulia. Kemudian perlu diketahui bahwa bahasa Arab ini dibagi dua. Yang pertama ini muhadatsah, yaitu percakapan. Nah, percakapan ini tidak banyak memerlukan grammar. Modalnya adalah keberanian berucap.
Dan ini sangat kondusif apabila ia tinggal atau berada di lingkungan Arab. Itu untuk mencapai kita mampu bermuhadasa atau percakapan. Yang kedua, ini berdasarkan grammar atau tata bahasa. Di antara macam grammar atau tata bahasa dalam bahasa Arab, ada yang namanya ilmu nahwu dan ada juga di antaranya shorof. Nah, kedua ilmu ini sangat berkaitan erat. Yang mana kalau nahwu itu fungsinya memberi harokat akhir dari suatu kata. Dari suatu kata atau setiap kata. Misalnya, ana Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Nah, di sini kata Muhammad yang terakhirnya huruf dal ini bisa berbeda-beda. Bisa dhammah atau dhammatan, kemudian fathah atau fathatan, atau kasrah atau kasratain. Nah, yang mempelajari ilmu ini, Muhammadun, Muhammad dan Muhammadin, adalah ilmu nahwu. Sedangkan ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu kata ke kata berikutnya. Ini kurang lebih untuk perubahannya 12 macam perubahan. Tapi ahibati fillah, itu dia mukadimah umum tentang belajar shorof 20 jam ini. Dan kita masuk ke kitab. Di sini rahimahullah memberikan kata pembuka atau kata pengantar. Nah, kita baca sekilas. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia untuk meraih kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, bahasa pilihan Allah, supaya mudah difahami oleh umat manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Mengingat Al-Quran itu berbahasa Arab, maka untuk memahaminya tentu saja diperlukan penguasaan dua ilmu alat yang pokok, yaitu ilmu nahwu dan ilmu shorof. Yang mana kedua ilmu ini adalah ilmu alat untuk dapat menguasai isi dan kandungan Al-Quran. Dengan modal ilmu nahwu dan shorof akan lebih mudah untuk mempelajari Al-Quran. Kedua ilmu tersebut, yaitu nahwu dan shorof, tidak terhitung ilmu yang sulit dipelajari. Artinya jangan ada pikiran bahwa nahwu shorof ini susah. Tidak. Karena Al-Quran
telah memudahkan telah memudahkan untuk dipelajarinya. Tentu saja ilmu untuk bisa mempelajarinya pun tidak susah. Nah, semoga buku yang sederhana ini, sistem 40 jam ya, dan buku ilmu sharaf dengan sistem 20 jam menjadikan modal untuk memahaminya. Taib ahibati fillah, langsung kita masuk ke halaman yang pertama. Nah, di halaman yang pertama ini, mu'allif rahimahullah menjelaskan tentang definisi tasrif atau saraf. Menurut bahasa adalah berubah, dan menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu kata dasar menjadi beberapa kata jadian. Contoh kata dasarnya adalah kataba, yang artinya menulis. Untuk kataba di sini bisa berubah menjadi yaktubu, uktub, la taktub, maktabun, katibun, maktubun. Kata dasarnya kataba, dan ini pun menjadikan arti dasar pun masih mengikuti. Contoh yaktubu, akan menulis. Uktub, tulislah. La taktub, jangan kau tulis. Maktabun, tempat menulis. Katibun, yang menulis. Maktubun, yang ditulis. Contoh lain nasara, kata dasarnya yang artinya adalah menolong. Ia bisa berubah menjadi yansuru, akan menolong. Unsur, tolonglah. La tansur, jangan kau tolong. Mansurun, tempat menolong. Nasirun, yang menolong. Mansurun, yang ditolong. Kemudian keterangan. Yang pertama, lafaz yang di atas itu adalah merupakan contoh kata jadian yang asal katanya dan dari kataba. Yang kedua, perubahan dari bentuk kata dasar akan mempengaruhi arti atau makna kata tersebut. Jadi setiap perubahan ini dia memiliki arti yang khusus. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya dari satu kata dasar bisa berubah menjadi 12 kata jadian. Ini yang disebut dengan tasrif istilahi, dan mu'allif rahimahullah dalam kitabnya beliau menyebutkan tasrif usul. Nah, untuk tasrif usul ini, yang pertama adalah fi'il madhi maklum, yaitu kata benda lampau yang diketahui pelakunya. Biasanya diartikan telah. Contoh, fa'ala ini merupakan wazan umum. Arti wazan adalah timbangan. Nah, selain fa'ala ini namanya mauzun. Contohnya kataba, karena dia fi'il madhi maka artinya adalah telah menulis. Contoh mauzun lain adalah nasara, maka diartikan telah menolong, karena dia berpolakan fi'il madhi. Ini yang pertama. Yang kedua, fi'il mudhari maklum, itu kata kerja sedang atau akan. Biasanya diartikan dengan sedang atau akan. Ini imbuhan awalnya. Wazannya adalah yaf'ulu. Mauzunnya yaktubu, yang artinya sedang atau akan menulis. Yansuru, sedang atau akan menolong. Yang ketiga adalah masdar. Artinya kata benda yang tidak terikat dengan waktu. Masdar ini identik dengan akhiran an di akhirnya. Wazannya adalah fa'lan, untuk mauzunnya katban. Katban di sini kita artikan tulisan. Begitu juga untuk nasron, yang asal katanya nasoro,
Ini kita artikan pertolongan. Kemudian isim fa'il. Ini artinya kata benda sebagai pelaku atau subjek. Biasanya ada tambahan yang di awalnya. Wazannya adalah fa'ilun. Mausunnya katibun, yang menulis. Nasirun, yang menolong. Yang kelima, isim maf'ul. Artinya kata benda yang dikenai pekerjaan. Biasanya diartikan dengan yang di. Wazannya maf'ulun. Untuk mausunnya maktubun, artinya yang ditulis. Mansurun, yang ditolong. Yang keenam, fi'il amr, kata kerja perintah. Wazannya uf'ul. Untuk mausunnya uktub, artinya tulislah. Untuk nasra yansuru menjadi unsur, artinya tolonglah. Yang ketujuh, fi'il nahyi. Ini larangan. Biasanya diartikan dengan jangan. Contoh, untuk wazannya la taf'ul. Mausunnya la taktub, jangan engkau menulis. La tansur, jangan engkau menolong. Yang ke-8 dan yang ke-9 ini sama polanya, yaitu dinamakan dengan isim zaman. Dan yang ke-9 isim makan. Isim zaman artinya waktu melakukan. Dan isim makan artinya tempat melakukan. Wazannya adalah maf'alun. Mauzunnya maktabun. Artinya kalau isim zamannya berarti waktu menulis, dan isim makannya tempat menulis. Sehingga perkantoran itu diartikan maktab, artinya tempat menulis. Karena identik, yang namanya kantor itu tempat menulis. Kemudian mauzun lain adalah mansarun, yaitu kalau isim zaman berarti waktu menolong, kalau isim makan berarti tempat menolong. Yang ke-9 adalah isim alat, yaitu alat me. Untuk wazannya mif'alun. Mauzunnya miktabun, alat menulis. Minsarun, alat menolong. Yang ke-11 fi'il madhi majhul. Itu kata kerja lampau yang tidak diketahui pelakunya. Biasanya diartikan dengan telah di. Wazannya fu'ila. Mauzunnya kutiba, berarti telah ditulis. Nusiro, telah ditolong. Dan terakhir, yang ke-12 adalah fi'il mudhari majhul, yang artinya kata kerja sedang atau akan yang tidak diketahui pelakunya. Biasanya diartikan sedang atau akan di. Wazannya adalah yuf'alu. Contohnya yuktabu, sedang atau akan ditulis. Yunsaru, sedang atau akan ditolong. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui kata dasar kemudian perubahannya, maka kita harus menggunakan kamus bahasa Arab. Contohnya, kita ingin menentukan apa itu arti maktubun misalnya. Maka kita tidak bisa mencarinya dari kata atau huruf mim. Kenapa? Karena itu bukan kata dasar. Nah, maka kita harus mencari dari kata dasar. Nah, untuk mencari kata dasar ini berbeda pendapat para ulama. Di antaranya ada yang menganggap bahwa kata dasar di sini diambil dari fi'il madhi. Ini pendapat ulama Kufah.
Kemudian ada juga yang berpendapat dari masdar. Ini adalah ulama Basrah. Akan tetapi keduanya kita menggunakannya. Walaupun tadi disebutkan bahwa kata dasar itu fi'il madhi, ini terutama kita gunakan dalam fi'il yang sahih. Sahih di sini adalah kata kerja yang tidak terdapat huruf ilat. Dan kita menggunakan kata dasar ini, masdar, ini menurut pendapat ulama Kufah, ini dalam fi'il yang mu'tal. Itu kata kerja yang terdapat huruf ilatnya. Karena dengan mengetahui huruf ilat yang ini bisa diambil dari masdar, itu memudahkan kita dalam membuka kamus. Nah, untuk membuka kamus, kami perkenalkan beberapa macam kamus yang mungkin rekomendasi untuk dimiliki, walaupun sekarang mungkin kita cukup dengan mendownload PDF. Di antaranya yang pertama adalah Kamus Mahmud Yunus. Ini pengarangnya orang Indo, alumni Al-Azhar. Beliau orang Padang. Nah, beliau membuat kamus. Karakter dalam kamusnya, kalau kata dasar, dan beliau menggunakan kata dasar dari fi'il madhi, beliau memberi tanda dengan bintang. Maaf, di sini bukan bintang. Ini tanda kurung awal ya. Ini dalam Mahmud Yunus. Ini contohnya aba, atau di sini awaba. Fi'il mudhari'nya yaubu, masdarnya auban, yang artinya kembali. Contoh lain, abada. Ini fi'il mudhari'nya ya budu dengan hamzah ya. Masdarnya ubudan, yang artinya tetap atau tinggal pada tempat. Kita sering dengar abadan, abadul abad. Itu asal kata dari abadaya budu, bisa masdarnya ubudan atau abadan. Kemudian kamus yang lain, yang ini kita bisa download di internet ya, itu kamus Al-Munawwir. Nah, karakteristik kamus Al-Munawwir ini, kalau kata baru, dia memberikan tanda bintang. Nah, ini bintang. Tanda bintang ini pertanda bahwa dia adalah kata dasar. Kemudian setelah kata dasar atau fi'il madhi, beliau memberikan strip. Kemudian terkadang harokatnya di atas atau di bawah atau dengan dhamma. Contoh di sini, abita, kemudian strip dan harokat fathah, pertanda bahwa fi'il mudhari'nya dari abita ya batu. Jadi beliau memberikan simbol seperti itu, abita ya batu. Kemudian masdarnya abtan dan ubutan. Jadi masdarnya ada dua. Dan jangan heran kalau misalnya beberapa kata itu memiliki lebih dari satu masdar. Nah, ini kalau misalnya kamus berupa hadfail. Nah, untuk sekarang alhamdulillah dimudahkan teknologi, kita bisa menggunakan kamus
elektronik, yaitu dengan kita cara mendownload di Play Store. Di antaranya yang kami rekomendasikan sekarang ini adalah Kamus bin Mahfud. Itu bisa kita download di internet, di Play Store. Kita coba misalnya kata kataba. Nah, langsung muncul. Di sini di paling atas dituliskan kataba, ini fi'il madhi. Kemudian beliau menyebutkan sahih. Dinamakan sahih karena kata kerja ini, yaitu kataba, tidak terdapat huruf ilat. Alias semuanya huruf sahih. Kemudian kataba ini fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yaktubu. Dan masdarnya pertama bisa katban, yang kedua bisa kitaban, dan yang ketiga bisa menjadi kitabatan. Ini contoh masdar untuk kata kataban. Kemudian yang ke bawah ini contoh kalimat yang ada tasrifannya dari kataba. Kemudian kita klik yang ini, kataba yaktubu katban, kitaban, dan kitabatan. Qadarullah di sini nggak muncul, tapi kalau di HP itu muncul. Beliau menuliskan 10 kata jadian selain fi'il madhi majhul dan fi'il mudhari majhul. Ini kelebihan untuk kamus elektronik bin Mahfud ini. Jadi beliau mencantumkan kata jadian plus artinya. Nah, ini sangat membantu bagi kita untuk mempelajari dan memudahkan dalam memahami bahasa Arab. Jadi kita kembali ke teks. Nah, di sini beliau mengakhiri muqaddimah ini, yaitu sampai poin keempat, atau menjelaskan dari contoh perubahan dari satu kata dasar menjadi beberapa perubahan lainnya. Barakallahu fikum.